Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada halaqah pertemuan yang ketiga tentang akidah Islam. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang urgensinya akidah Islam, bahwasanya akidah Islam materinya berporos pada tentang rukun iman. Rukun iman telah kita sebutkan, yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab suci, kemudian iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhirat, dan yang terakhir adalah iman kepada takdir. Dan rukun iman ini yang 6 berporos pada rukun iman yang paling utama. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dengan iman yang benar? Tolong perhatikan bagan yang saya siapkan. Iman kepada Allah dibangun di atas dua pondasi yang besar. Yang pertama adalah beriman bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua, bahwasanya Allah itu Maha Esa. Jadi tidak cukup seorang beriman kepada Allah hanya meyakini Allah itu ada. Ya, tetapi harus ditambah lagi bahwasanya Allah itu Maha Esa. Maha Esa dalam penciptaan alam semesta dan pengaturan alam semesta. Kemudian Maha Esa hanya Dia yang berhak untuk diibadahi, dan Maha Esa bahwasanya sifat-sifatnya yang maha tinggi tidak ada yang menyamainya. Tapi kita akan bahas pada poin pertama, pada pertemuan halaqah ini kita akan bahas pada poin pertama, bahwasanya beriman kepada Allah yaitu meyakini Allah itu ada. Pembahasan ini menjadi sangat penting terutama di era kita zaman sekarang ini, karena mulai bermunculan orang-orang meskipun mereka hanyalah segelintir kecil manusia, minoritas, yang kemudian meyakini bahwasanya Tuhan atau pencipta itu tidak ada. Dan ini adalah suatu penyakit yang disebut dengan ateisme. Ya. Ateisme yaitu meyakini bahwasanya Tuhan tidak ada. Siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Kita bisa membagi dalil-dalil bahwasanya Tuhan itu ada menjadi dua ya. Yang pertama adalah dalil fitrah manusia. Fitrah. Fitrah itu apa? Yaitu dari sananya. Sejak manusia lahir sudah ada fitrah dari sananya seperti itu, bahwasanya dia yakin Tuhan itu ada. Kemudian yang kedua adalah logika yang menunjukkan Tuhan itu ada ya. Nah, ketika kita membahas tentang fitrah manusia menunjukkan Tuhan itu ada, saya bawakan yang pertama adalah kenyataan-kenyataan yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antara kenyataan-kenyataan bahwasanya Tuhan itu ada ya, fitrah manusia menunjukkan Tuhan itu ada. Kita lihat bahwasanya hukum asal manusia di alam semesta ini, hukum asalnya mereka percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika mereka dilahirkan, mereka sudah dilahirkan dengan ada fitrah bahwasanya Tuhan itu ada ya. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sungguhnya setiap manusia yang dilahirkan di atas fitrah. Itu di atas bahwasanya Tuhan itu ada, dan Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah semata. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah wajahmu di hadapan agama yang lurus, yaitu fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Fitrah itu maksudnya apa? Seperti kalau seorang membuat robot, maka dia pasang sesuatu dari sejak awal sudah ada. Itu gambaran sederhana. Jadi kita sejak kita lahir sudah ada fitrah bahwasanya Tuhan itu ada. Di antara bukti akan hal ini kenyataannya seluruh manusia di alam semesta ini rata-rata mengakui ada pencipta. Ateis cuma sedikit. Coba kita lihat di sekeliling kita. Belum tentu ada orang ateis. Meskipun mereka mulai menggembar-gemborkan, tapi hampir tidak ada. Menunjukkan mereka itu adalah kelompok yang nyeleneh, yang keluar daripada keumuman manusia. Kenapa? Karena masyarakat secara umum meyakini Tuhan itu ada. Di antara bukti bahwasanya manusia meyakini Tuhan itu ada, anak-anak. Anak-anak betapa mudah kita mengajari Tuhan itu ada. Tidak perlu kita datangkan bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Tiba-tiba mereka percaya Tuhan itu ada. Tidak sulit-sulit. Saya tidak pernah mengajari anak saya akidah khusus tentang akidah begini-begini. Tapi tahu-tahu mereka tumbuh percaya Tuhan itu ada. Dan seluruh manusia seperti itu hukum asalnya. Ini menunjukkan memang sudah ada istilahnya fitrah yang Allah pasang di terpatri di benak manusia bahwasanya Tuhan itu ada. Kemudian di antara bukti bahwasanya banyak kejadian orang-orang ateis yang mengaku tidak adanya Tuhan, ketika mereka dalam kondisi terdesak, mereka mencari pertolongan kepada
suatu zat yang mereka yakini mengatur alam ini. Sehingga itu banyak kejadiannya, banyak kejadiannya. Saya punya teman, dia tinggal di Bali dan dia sering menemani turis-turis untuk mancing di lautan. Dan dia punya kawan atau salah satu temannya adalah ateis, ya, tidak percaya sama Tuhan. Tapi ketika suatu saat temanku bersama kawannya tersebut di tengah lautan, kemudian datang ombak yang sangat besar, maka kawan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia membuang ateisnya, maka dia pun mencari pertolongan kepada Zat yang maha kuasa, yang dia meyakini mengatur ombak ini. Dia fitrahnya berjalan ketika itu. Yang selama ini dengan sombongnya dia mengatakan Tuhan tidak ada, ketika dalam kondisi terdesak, hatinya mencari pertolongan kepada Zat yang dia yakini punya kemampuan untuk mengatur ombak tersebut, mengatur lautan. Ini menunjukkan bahwasanya secara fitrah Tuhan itu ada, diakui oleh manusia. Ini kenyataan. Kemudian kalau kita bicara tentang bukti-bukti bahwasanya Tuhan ada. Contoh di antara yang saya sebutkan sini, pertama adalah ilmu dasar. Kita tidak usah ada yang mengajari. Enggak usah yang mengajari. Karena kalau orang yang ateis, mereka mengatakan semuanya harus diajari dulu. Karena manusia dilahirkan dalam kondisi nol, kosong. Ketika dilahirkan, tidak ada database sama sekali. Dia tidak punya file ilmu sama sekali. Kita bilang tidak benar. Manusia kita diciptakan ada file fitrah yang Allah pasang. Contohnya, enggak usah kita belajar, orang sudah tahu bahwasanya namanya akibat pasti ada sebabnya. Tidak perlu diajarin. Tidak perlu diajarin. Kalau ada suatu jatuh, pasti dia tahu ada sebabnya. Kalau ada suatu pecah, dia tahu pasti ada sebab. Mungkin pecah sendiri, nggak mungkin. Ilmu bahwasanya akibat itu muncul karena sebab, itu nggak pernah ada yang ngajarkan. Tetapi manusia kok tahu? Ya karena sudah dipasang. Ini namanya al-mabadi' fil ilm, yaitu ilmu-ilmu mendasar yang tidak perlu orang lain ajarkan, tapi dari sananya sudah ada. Contoh ilmu dasar lagi, bahwasanya orang tahu bahwasanya 3 lebih banyak daripada 1. Enggak usah diajarin. Anak kecil yang ini mana lebih banyak 3, dia pasti tahu 3. Dia tahu. Enggak usah diajarin bahwasanya batu yang besar lebih berat daripada batu yang kecil. Enggak usah diajarin. Dari mana dia tahu? Ya sudah, meskipun dia tidak angkat, dia lihat, dia sudah tahu pasti lebih berat ini daripada ini. Jika ternyata massa jenisnya sama, yang satu volumenya besar, satu volumenya kecil, pasti lebih besar yang lebih berat yang volumenya besar. Ini enggak perlu diajarin, orang pun tahu. Nah, ilmu dasar seperti ini meskipun tidak ada yang ngajarin, seorang sudah tahu dengan sendirinya. Kenapa dia tahu dengan sendirinya? Karena memang ketika dia dilahirkan sudah ada file fitrah itu Allah sudah pasang pada dirinya. Ada pencipta yang pasang file tersebut. Contoh lagi di antara bukti bahwasanya Tuhan itu ada, kita ini ada yang menciptakan. Contohnya tentang seluruh manusia bersepakat tanpa harus belajar bahwasanya kalau ada orang memberikan hadiah kepada orang lain, berarti orang itu melakukan akhlak yang baik. Tidak usah diajarin. Ada orang kasih makan sama orang lain, ada orang berikan hadiah, ada orang bantu orang lain. Semua orang enggak tahu ini orang baik. Sebaliknya tidak perlu diajarin. Semua orang tahu kalau ada orang nyuri harta orang, enggak usah diajarin. Dia tahu itu buruk. Tanpa perlu ada yang mengajari. Dari mana dia bisa tahu ini baik, ini buruk? Apa standarisasi dia? Dia punya kok dia bilang ini baik, ini buruk. Standarisasi itu tidak pernah ada yang mengajarkan, tapi muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena itu fitrah yang Allah pasang pada manusia. Ketika diciptakan, manusia sudah punya fitrah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Yang lebih menakjubkan, di antara adalah fitrah bahwasanya ketika manusia diciptakan, bahkan bukan cuma manusia, bahkan hewan, Allah pasang file, namanya file insting. Bagaimana anak baru lahir, tidak ada yang mengajari dia. Tahu-tahu kalau dikasih puting ibunya langsung dia sedot. Bagaimana dia bisa nyedot? Dia tahu ini pas tempat untuk disedot. Kemudian dia mulai menyedot puting ibunya untuk mengambil air susu. Seandainya dikumpulkan seluruh profesor di alam semesta ngajarin anak ini untuk melakukan satu kegiatan, mereka tidak bakalan mampu. Tetapi kenapa anak ini tahu-tahu dia begitu lahir langsung dia bisa menghisap puting ibunya untuk minum susu ASI? Siapa yang ngajarin? Enggak ada yang ngajarin. Dari sananya. Dari sananya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tiba-tiba ada jantan, hewan jantan suka sama hewan betina? Siapa yang ngajarin? Enggak ada. Enggak ada yang ngajarin. Maksudnya siapa ada file bahwasanya jantan suka dengan betina? Enggak ada yang ngajarin. Tiba-tiba dia suka dengan betina. Tiba-tiba bahkan dia bisa melakukan
kegiatan kawin di antara hewan. Tidak ada yang ngajarin. Tiba-tiba ada seperti itu. Kita manusia, siswa-siswi sudah dewasa. Kita melihat lawan jenis kita tertarik. Tiba-tiba terkadang kalau sudah ingin nikah misalnya ada syahwat yang ketertarikan melihat lawan jenis. Ya. Sementara kalau kita lihat adik kita tidak ada, lihat ibu kita nggak ada. Bisa jadi adik kita lebih cantik daripada perempuan tersebut. Kenapa bisa demikian? Ini file dari mana bisa membedakan demikian? Ini file dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada yang ngajarin. Maka ini membantah orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada pencipta. Kita bilang kalau tidak ada pencipta, manusia harusnya terlahirkan dalam kondisi no file, tidak ada file sama sekali. Sehingga kemudian dia harus belajar sedikit demi sedikit, namun kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya kita dapati bahwasanya banyak hal-hal yang menunjukkan ketika manusia diciptakan, dia sudah punya standar, dia bisa membedakan, dia punya insting, ya. Dia punya insting, ya. Dan banyak ilmu dia miliki. Apalagi kalau kita masuk ke dunia hewan, bagaimana lebah dilahirkan, baru lahir langsung sudah bisa macam-macam. Oh, luar biasa. Tanpa ada yang mengajari. Tanpa ada yang mengajari. Itu semua disebut dengan fitrah. Berarti ada Tuhan yang memasang itu semua, ya. Tanpa harus ada yang mengajari. Jadi pernyataan orang-orang ateis bahwasanya Tuhan tidak ada itu tidak benar. Ini di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada yang disebut oleh para ulama dengan dalil fitrah. Intinya dalil fitrah itu ada suatu file yang Allah pasang pada manusia dari sananya. Kalau bahasa kita dari sananya. Tanpa harus diajari, file tersebut muncul sendiri. Tanpa harus diajari. Tadi ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan nanti bisa didengarkan kembali. Kemudian di antara dalil, sekarang kita masuk dalil logika bahwasanya Tuhan itu ada. Ini juga banyak dalilnya saya sebutkan, ada beberapa dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Misalnya penciptaan. Tidak mungkin, ya, alam semesta ini terjadi tanpa ada yang menciptakan, enggak mungkin. Seperti baju yang saya pakai ini sederhana sekali. Baju yang saya pakai ini enggak mungkin tiba-tiba begini, pasti ada yang membuatnya. Itu namanya hukum sebab akibat. Ya. Alam semesta ini pasti ada titik awal yang dia tidak diciptakan, dia yang menciptakan. Nah, titik awal yang merupakan sebab pertama yang menciptakan dari segala semua kejadian, maka itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Jadi ini sangat jelas bahwasanya ada sesuatu yang tidak ada kemudian dia ada, maka yang menciptakan adalah yang dia azali, tidak didahului dengan ketiadaan, tapi dia sudah ada, kemudian dia menciptakan yang lain. Dia menciptakan yang lain. Kemudian yang berikutnya, ya, lihatlah alam semesta ini. Kita bicara tentang bumi. Benda langit seperti bumi ini banyak di luar angkasa sana. Tetapi yang dibuat kemudian sedemikian rupa dengan ada mataharinya, ada rembulannya, atmosfernya dengan ukuran tertentu, di oksigennya banyak di bagian bumi, di atas semakin berkurang. Kemudian dengan lautan yang begitu modelnya, kemudian dengan hewan-hewannya, ini semua bukan kebetulan. Ini pasti ada yang mendesain seperti ini. Sementara kalau kita lihat di planet lain bisa jadi di planet lain hidrogennya lebih banyak, di datarannya banyak hidrogen. Tidak mungkin manusia hidup di tempat seperti itu. Yang planet, benda langit yang didesain sangat cocok dengan manusia, dengan adanya matahari, rembulan, ada siang, ada malam, subhanallah. Sesuai dengan fisik manusia yang membutuhkan kerja, membutuhkan tidur, membutuhkan oksigen. Ini pasti ada yang bikin. Pasti ada yang bikin. Tidak mungkin kejadian dengan tiba-tiba kemudian kok bisa connecting semuanya, kok bisa serasi semuanya, bisa berjalan dengan sempurna. Oleh karenanya banyak fisikawan sekarang yang menemukan teori-teori, mereka tahu rumus-rumus yang mereka temukan, teori-teori yang mereka temukan menunjukkan teori ini ada yang bikin. Rumus ini ada yang bikin sehingga terjadilah namanya aturan alam. Mereka bilang sunnatullah, aturan alam. Ya. Konun, aturan-aturan alam semesta. Ketika dinamakan dengan aturan berarti ada yang bikin aturannya. Ya. Jadi maksudnya ini namanya satu dalil keserasian. Keserasian yang ada di alam semesta ini menunjukkan ada yang bikin. Di antara dalil secara logika juga bahwasanya Tuhan ini ada. Lihatlah ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta semuanya sempurna. Sunallahi alladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang
menyempurnakan ciptaannya segalanya. Kita enggak usah lalat. Lalat benda yang mungkin hina, makhluk yang tapi luar biasa. Sempurna dia sebagai lalat. Lihat ular tapi sempurna dia sebagai ular, sempurna. Nah, kita lihat ciptaan Allah semua. Kalau orang masuk ke dalam ketemu dengan para dokter kemudian disuruh menjelaskan tentang bagaimana organ tubuh manusia, lihat suruh dokter berbicara bagaimana Allah bikin mata dengan sempurna. Allah bikin organ pernapasan dengan sempurna. Jadi ciptaan Allah semuanya sempurna. Ini tentu pembahasan sangat panjang, tapi intinya kesempurnaan itu menunjukkan ada yang mencipta. Kalau tidak ada yang mencipta, pasti kadang bagus, kadang buruk, kadang rusak, kadang ini. Karena semuanya kata orang-orang ateis, semua terjadi kebetulan. Nah, kebetulan kalau berulang-ulang sempurna itu bukan kebetulan. Misalnya misalnya ada gampang lah. Saya ngelempar batu, kebetulan ada satu yang masuk ke lubang. Lempar keduanya enggak masuk, lempar ketiga itu namanya kebetulan. Tapi kalau setiap terjadi selalu batu tersebut masuk ke lubang, berarti ada aturan yang buat dia begitu. Kita manusia dilahirkan, selalu lahir begitu ya. Tidak ada tiba-tiba melahirkan keluar monyet. Itu namanya kalau kadang keluar monyet, kadang keluar kambing, itu namanya kebetulan-kebetulan melulu. Tapi ketika setiap manusia menikah dengan manusia, lahir manusia, itu bukan kebetulan. Itu ada yang membuat aturan. Dan sempurna aturannya ya. Maka sungguh menghayal orang-orang ateis yang mengatakan semua terjadi dengan kebetulan. Kebetulan kau begini bentuknya, ya. Kebetulan kemudian jantung kita di dalam. Kalau kebetulan seorang dilahirkan terkadang jantungnya di dalam, terkadang jantungnya di luar. Kalau jantungnya di luar berkelahi sama temannya tinggal ditarik mati dia. Tapi bagaimana? Allah buat jantung tersebut di balik tulang yang kuat, tulang yang kokoh. Ini bukan kebetulan. Karena kesempurnaan ciptaan. Nah, kesempurnaan ini menunjukkan ada penciptanya. Kemudian di antaranya dalil bahwasanya secara logika Tuhan itu ada. Di antaranya bagaimana Allah menundukkan benda-benda langit. Ya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah tundukkan matahari dan rembulan. Bagaimana berjalan dengan aturannya. Kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan di orbitnya. Matahari lihat entah sudah berapa ribu tahun, entah berapa juta tahun. Terbit selalu begitu dari orbitnya menuju ke tidak pernah terlambat sedetik pun dan tidak pernah kecepatan sedikit pun. Itu kalau kebetulan terkadang harusnya dia maju dikit, terkadang mundur sedikit, terkadang dekat, kalau kebetulan. Siapa yang menundukkan aturan seperti ini rembulan? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ya. Bahwasanya matahari tidak pernah mendekati rembulan, rembulan tidak pernah mendapati matahari, malam tidak pernah mendahului siang, siang tidak pernah mendahului malam, masing-masing berjalan di atas orbitnya. Ya. Ini menunjukkan, misalnya kita bulan Ramadan, kemudian sangat panas. Kita bayangkan, coba matahari cepat dong sedikit biar kita cepat berbuka. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia berjalan dengan aturan. Ketika dia berjalan dengan aturan begini, pasti yang dia bikin aturannya. Logika kita ini pasti ada yang bikin aturannya. Ini menunjukkan ada Tuhan. Di antara bukti bahwasanya Tuhan itu ada adalah alam semesta yang indah. Kalau seandainya semua terjadi dengan kebetulan, tidak perlu keindahan. Yang penting kadar oksigen ada, cukup. Tapi ternyata Allah tidak hanya menciptakan oksigen, Allah ternyata membuat ada aroma-aroma yang indah. Kalau ternyata kebetulan ya cukup mungkin matahari, tapi Allah tidak bikin hanya matahari, tapi Allah bikin adanya sunset dan adanya sunrise yang indah untuk dilihat. Kalau Allah cuma yang penting ada bunga, ternyata bukan hanya bunga yang Allah ciptakan, bunga dengan berbagai macam keindahannya. Kalau Allah yang bikin yang penting manusia berproduksi, maka manusia mungkin boleh, tapi manusia ternyata ada wanita yang cantik, ada lelaki yang tampan dengan berbagai macam model. Ini semua pasti ada pencipta. Karena dan makanya salah seorang ilmuwan mengatakan kalau Anda ingin berdebat dengan orang ateis, bantah dia dengan keindahan. Kalau semua terjadi dengan kebetulan, tidak perlu keindahan. Tatkala ada keindahan, menunjukkan ada yang mencipta dan menyengaja untuk membuat keindahan tersebut. Berarti ada Tuhan. Ini diantara dalil-dalil bahwasanya Tuhan itu ada dan masih banyak dalil yang lain. Sederhana saja. Betapa sering kita berdoa angkat tangan, Allah kabulkan. Siapa yang dengar doa kita? Kekuatan mana? Dan ini sering terjadi. Kita sudah terpojok, kita angkat tangan berdoa kepada Allah, tiba-tiba Allah kasih jalan keluar. Berarti ada Tuhan yang maha kuasa yang mendengar permintaan kita. Dan ini dirasakan oleh banyak orang. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.